Mhm. Kalau misalnya dari medan dan juga kontur pegunungan ini, apakah akan mempersulit proses pencarian, Pak Arief? Kontur Gunung Bulu Saram sendiri itu adalah gunung kaca seperti disampaikan kemarin. Jadi untuk pencarian melalui darat memang kita harus berhati-hati, Pak. Seperti itu. Karena Gunung Kapur ini kan lumayan tajam, apalagi kalau cuacanya hujan, licin, seperti itu. Jadi kami mengimbau kepada tim di lapangan agar betul-betul safety sebelum melaksanakan pencarian. Nah, seperti itu. Selalu berkoordinasi dengan OSC atau komandan yang ada di lapangan. Seperti itu. Baik, total akan ada berapa personil yang dikerahkan dan apakah akan ada alat tambahan juga yang dikerahkan dalam proses pencarian hari ini? Untuk personil cukup banyak. Tim SAR gabungan saat ini tercatat 1.200 personil, baik darat maupun udara, di mana tim SAR gabungan ini terbagi menjadi 4 seru. Ada TNI, ada dari kepolisian, TNI itu dari Kodam, dari TNI AU, dari TNI AL, dari kepolisian ada dari Brimob, dari Polres Maros, dan dari Samapta Polda Sulsel sendiri. Terus dari relawan begitu antusias dan begitu banyak pecinta alam, SAR-SAR mahasiswa. Jadi saat ini di lokasi sekitar kurang lebih 1.200 personil, Mbak. Sekitar 1.200 personil dikerahkan ya? Betul. Baik, Pak Arief, kita akan tahan terlebih dahulu. Kita akan sama-sama melihat pemirsa bagaimana visual pandangan terkini dari Gunung Bulu Saraung, tempat ditemukannya serpihan badan pesawat ATR 42500 yang sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pagi hari ini. Ya pemirsa, berdasarkan informasi terkini dari Basarnas, sekitar pukul 7 WITA, tim SAR gabungan berhasil menemukan sejumlah serpihan dari badan pesawat ATR 42500. Untuk serpihan pesawat pertama kali ditemukan sekitar pukul 7.26 waktu Indonesia bagian tengah. Dan selang beberapa menit baru tampak terlihat ada serpihan-serpihan pesawat lainnya. Informasi yang berhasil kami dapatkan dari Kepala Kantor Basarnas Makassar bahwa sejauh ini serpihan pesawat yang berhasil ditemukan adalah badan, kemudian ekor pesawat, lalu juga window atau jendela dari pesawat berhasil ditemukan. Dan hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan proses pencarian. Karena sudah dikonfirmasi pula bahwa saat ini cuaca sedang bersahabat, tidak hujan deras. Oleh karena itu tim SAR gabungan dapat memfokuskan pencarian yang titik koordinatnya ini adalah di Pegunungan Bulu Saraung. Dan kalau kita melihat bagaimana kontur dan juga medan dari Pegunungan Bulu Saraung ini didominasi oleh kars. Oleh karena itu prioritas pencarian akan dilakukan melalui jalur udara. Akan dikerahkan sejumlah helikopter, kemudian juga drone. Pastinya ini semua dilakukan agar memang proses pencarian dari para korban dapat segera ditemukan. Karena total ada 10 orang yang berada dalam pesawat ATR 42500 yang kemarin hilang kontak. Di mana untuk 10 orang ini terdiri atas 7 kru pesawat dan juga 3 penumpang. Dan 3 penumpang ini merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena meskipun pesawat ini merupakan milik dari Indonesia Air Transport, namun memang saat ini tengah disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peninjauan. Pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini adalah serpihan dari pesawat dan juga barang-barang dari para penumpang dan juga kru pesawat yang sejumlah barang ini sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan, yaitu Basarnas Kota Makassar, kemudian juga dari relawan, TNI, Polri yang semuanya berjibaku untuk bisa mempercepat proses pencarian.
Karena saat ini cuaca sedang bersahabat dan oleh karena itu pencarian dapat terus difokuskan. Dan kalau Anda lihat saat ini visual diambil melalui helikopter, ini menunjukkan karena memang medan dan juga kontur dari pegunungan Bulu Saraung ini yang cukup curam, cukup terjal dan akan berbahaya apabila tiba-tiba cuaca menjadi hujan dan oleh karena itu fokus pencarian dilakukan melalui udara. Pemirsa, kita akan simak pernyataan dari kantor Basarnas Makassar mengenai kronologi penemuan puing-puing pesawat ATR 42500 di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Update pencarian kecelakaan kapal yang dimana terjadi di Kabupaten antara perbatasan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, tepatnya di Bulu Saraung. Pada pukul 06 tadi, 15 kami sudah memberangkatkan tim AJU dengan membawa drone dan juga peralatan-peralatan evakuasi lainnya. Dan pada pukul 06.30 tadi dari pihak udara, heli dari Lanut telah berangkat menuju ke lokasi. Dan pada pukul 07.46 kami diinfokan dari kru heli bahwa telah terlihat serpian window pesawat yang kecil, dan setelah itu pada pukul 07.49 penemuan besar badan pesawat, informasi dicurigai sebagai badan pesawat dan ekor pesawat di lereng di bagian selatan, bagian bawah lereng itu kalau dari puncak itu di bagian utaranya seperti itu. Serpian terbesar lalu kami memberangkatkan dari tim AJU yang berangkat duluan untuk menuju ke badan pesawat tersebut. Dan saat ini teman-teman masih sementara karena akses untuk turun ke badan pesawat ini cukup terjal, maka dari itu kita harus menghitung untuk safety-nya dulu. Tetapi saat ini sudah ada tiba dan kendala-kendala yang ada yang di lokasi itu saat ini berkabut. Di daerah mana ditemukan badan pesawat? Di sebelah utaranya puncak Bulu Saraung. Baru dicari Pak? Sudah terlihat badan pesawatnya beserta ekornya. Di pos 9 juga tadi yang ditemukan. Di Apa, pos Pak? 9. Pos 9 cuma itu yang kemarin yang kertas-kertas serpian itu. Pak, sekiranya itu tim sudah bisa ke titik koordinat itu, misalnya harus ada evakuasi, itu akan kemana evakuasinya? Ya, kami merencanakan untuk jalur evakuasinya kita tetap menggunakan jalur yang pendakian karena memang itu akses yang mudah untuk dijangkau. Kalau sebenarnya ada yang dekat cuma terjal, makanya kita mengambil safety-nya saja. Lagian di sini ada sekitar 500 personil yang bisa membantu dalam proses evakuasi. Breaking News Metro TV akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.